Ketika seseorang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir berjalan ke arah sungai Tigris, mereka bergegas ke sana. Setibanya di sana, mereka melihat Syekh Abdul Qadir berjalan di permukaan sungai. Mereka melihat semua ikan muncul di permukaan dan menyalami Syekh. Peristiwa itu terjadi di waktu zuhur. Mereka melihat permadani luas terhampar di atas kepala mereka dan menutupi angkasa. Layaknya permadani terbang Nabi Sulaiman, permadani itu melayang lalu turun ke tanah. Dengan rasa takjub, tenang, dan tentram, orang-orang berjalan menuju permadani itu. Syekh Abdul Qadir yang tampak megah dengan pakaian yang indah juga melangkah ke arah permadani, lalu menjadi imam sholat. Ketika Syekh mengangkat tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar, seluruh angkasa menggemakan kalimat yang sama. Ketika ia sholat, para malaikat 7 lapis langit secara tertib mengikutinya. Ketika ia mengucapkan Alhamdulillah, sinar kehijauan memancar dari mulutnya dan menyebar ke seluruh angkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang sultanul aulia atau rajanya para wali yang bermadhabkan Hambali. Beliau menjadi masyhur dan dikenal oleh seluruh orang melalui karomah-karomahnya. Beliau adalah tuan kita, merupakan teladan dari semua wali terbaik. Ibarat sebuah papan arah yang menunjukkan ke arah yang benar. Beliau adalah poros ketuhanan atau kutub Rabbani. Nama lengkap beliau adalah Abu Sholeh Sayyidi Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musatanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau yang terkenal dengan sebutan Abdul Qadir Al-Jailani ini lahir pada tahun 470 Hijriah di kota Jailan. Ibunda beliau adalah Ummul Khair. Ia pernah berkisah, ketika aku melahirkan Abdul Qadir Al-Jailani, dia tidak mau menyusu ke putingku selama siang hari di bulan Ramadan. Bulan baru Ramadan suatu kali tertutup awan sehingga orang-orang datang kepadaku dan bertanya tentang Abdul Qadir Al-Jailani. Maka aku katakan kepada mereka bahwa dia tidak menyusu pada putingku hari ini. Hal itu kemudian menjadi isyarat yang jelas bahwa hari itu adalah awal bulan Ramadan. Kabar tersebut lalu menyebar luas bahwa seorang bocah, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nantinya lahir dengan membawa berbagai keajaiban, dan bahwa ia adalah bayi yang tidak mau menyusu di siang hari Ramadan. Dan dikabarkan pula bahwa sang ibunda mengandungnya ketika berusia 16 tahun. Dikatakan bahwa tidak mungkin ada gadis 16 tahun bisa hamil kecuali dia perempuan Quraisy, dan tidak ada gadis 16 tahun yang bisa punya anak kecuali dia pasti orang Arab. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir, sang bayi disambut oleh tangan-tangan keanugerahan yang agung, dan sang bayi diliputi oleh cahaya petunjuk di belakangnya maupun di depannya. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berusia 5 tahun, sang ibu mengirimkannya ke sebuah madrasah lokal di Jailan. Beliau menuntut ilmu di madrasah tersebut hingga berumur 10 tahun. Selama belajar di madrasah tersebut, beberapa peristiwa menakjubkan terjadi. Setiap kali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan memasuki madrasah, beliau melihat sosok bercahaya yang berjalan di depannya sambil berkata, "Beri jalan untuk wali Allah." Dan ketika beliau pernah ditanya kapan beliau mengetahui bahwa dirinya menerima walayah atau pengangkatan kewalian, beliau menjawab, "Ketika aku berusia 10 tahun, kulihat para malaikat berjalan mengiringiku dalam perjalanan menuju madrasah, dan mereka selalu berkata, 'Beri jalan untuk wali Allah.' Kejadian itu terus-menerus berulang sampai aku paham bahwa aku dianugerahi walayah atau kewalian." Adalah Syekh Muhammad bin Qaid Al-Awani yang berkata bahwa Al-Jailani muda meminta izin kepada sang bunda untuk pergi ke Baghdad menimba ilmu. Beliau berkata,
"Bunda, berilah aku kesempatan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan aku pergi ke Baghdad, di mana aku akan berusaha memperoleh ilmu pengetahuan dan di sana aku akan bertemu dengan orang-orang soleh." Sang bunda pun menangis mendengar beliau akan pergi. Kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebanyak 80 dinar. Uang itu adalah warisan dari ayahandanya. Kemudian sang bunda memasukkan uang tersebut ke dalam saku beliau 40 dinar. Dan sisanya dimasukkan ke saku baju mantel beliau. Sang bunda meminta beliau berjanji untuk selalu berlaku jujur dalam keadaan apapun. Ketika sang bunda mengantar beliau sampai di depan pintu rumah, sang bunda mengucapkan selamat tinggal dan berkata, "Anakku, pergilah, karena aku telah melepaskan engkau demi mencari Allah. Aku tahu mungkin aku tidak akan bertemu lagi dengan wajahmu hingga hari kebangkitan kelak." Setelah mendapatkan restu dari ibundanya, maka segeralah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pergi menuju Baghdad. Dalam kesempatan yang lain, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercerita, "Setiap kali terlintas keinginan untuk bermain bersama teman-temanku, aku selalu mendengar bisikan, 'Jangan bermain.' Tetapi datanglah kepadaku, wahai hamba yang dirahmati. Karena takut, aku berlari ke dalam pelukan ibu. Kini, meskipun aku beribadah dan berkholwat dengan khusyuk, aku tak pernah bisa mendengar suara itu sejelas dulu." Ketika ditanya mengenai apa yang mengantarkannya kepada makom rohani yang tinggi, ia menjawab, "Kejujuran yang pernah kujanjikan kepada ibuku." Kemudian Syekh menuturkan kisah berikut. "Pada suatu pagi, di hari raya Idul Adha, aku pergi ke ladang untuk membantu bertani. Ketika berjalan di belakang keledai, tiba-tiba hewan itu menoleh dan memandangku, lalu berkata, 'Kau tercipta bukan untuk hal semacam ini.' Mendengar hewan itu berkata-kata, aku sangat ketakutan. Aku segera berlari pulang dan naik ke atap rumah. Ketika memandang ke depan, kulihat dengan jelas para jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Kudatangi ibuku dan memohon kepadanya, 'Izinkan aku menempuh jalan kebenaran, Ibu. Biarkan aku pergi mencari ilmu bersama para bijak dan orang-orang yang dekat kepada Allah.' Ketika ibuku menanyakan alasan keinginanku yang tiba-tiba, kuceritakan apa yang terjadi. Mendengar penuturanku, ia menangis sedih. Namun ia keluarkan 80 keping emas, harta satu-satunya warisan ayahku. Ia sisihkan 40 keping untuk saudaraku. 40 keping lainnya dijahitkannya di bagian lengan mantelku. Ia memberiku izin untuk pergi seraya berwasiat agar aku selalu bersikap jujur, apapun yang terjadi. Sebelum berpisah, ibuku berkata, 'Anakku, semoga Allah menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlas melepas buah hatiku karena Allah. Aku sadar aku tak akan bertemu lagi denganmu hingga hari kiamat.' Lalu aku pun ikut sebuah kafilah kecil menuju Baghdad. Baru saja meninggalkan kota Hamadan, sekelompok perampok yang terdiri atas 60 orang berkuda menghadang kami. Mereka merampas semua harta milik anggota kafilah. Salah seorang perampok mendekatiku dan bertanya, 'Anak muda, apa yang kau miliki?' Kukatakan bahwa aku punya 40 keping emas. Ia bertanya lagi, 'Di mana?' Kukatakan, 'Di bawah ketiakku.' Ia tertawa-tawa dan pergi meninggalkanku. Perampok lainnya menghampiriku dan menanyakan hal yang sama. Aku menjawab sejujurnya, tetapi seperti kawannya, ia pun pergi sambil tertawa mengejek. Kedua perampok itu mungkin melaporkanku kepada pemimpinnya, karena tak lama kemudian pimpinan gerombolan itu memanggilku agar mendekati mereka yang sedang membagi-bagi hasil rampokan. Si pemimpin bertanya, apakah aku memiliki harta? Kujawab bahwa aku punya 40 keping emas yang dijahitkan di bagian lengan mantelku. Ia ambil mantelku, ia sobek, dan ia temukan keping-keping emas itu. Ia pun keheranan. Ia bertanya, mengapa kau memberitahu kami padahal hartamu itu aman tersembunyi? Aku harus berkata jujur karena telah berjanji kepada ibuku untuk selalu bersikap jujur. Mendengar jawabanku, pemimpin perampok itu tersungkur menangis. Ia berkata,
Aku ingat janjiku kepada Dia yang telah menciptakanku. Selama ini aku telah merampas harta orang dan membunuh. Betapa besar bencana yang akan menimpaku." Anak buahnya yang menyaksikan kejadian itu berkata, "Kau memimpin kami dalam dosa, kini pimpinlah kami dalam taubat." Ke-60 orang itu memegang tanganku dan bertaubat. Mereka adalah kelompok pertama yang memegang tanganku dan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka. Syekh Abdul Qadir berusia 18 tahun ketika tiba di Baghdad. Saat tiba di gerbang kota, Nabi Khidir muncul dan melarangnya memasuki kota. Nabi Khidir mengatakan bahwa Allah melarangnya memasuki kota itu selama 6 tahun. Kemudian Nabi Khidir membawanya ke sebuah bangunan tua dan berkata, "Tinggallah di sini dan jangan pergi meninggalkan tempat ini." Akhirnya ia menetap di sana selama 3 tahun. Setiap tahun Nabi Khidir datang dan memerintahkannya menetap di sana. Mengenai pengalamannya di tempat itu, Syekh Abdul Qadir bercerita, "Selama menetap di padang pasir di luar Baghdad, semua yang kulihat hanyalah keindahan dunia. Semuanya menggodaku. Namun Allah melindungiku dari godaannya. Setan yang muncul dalam berbagai paras dan rupa terus mendatangiku, menggoda, mengusik bahkan menyerangku. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjadikanku sebagai pemenang. Hawa nafsuku pun datang setiap hari dengan paras dan rupa diriku sendiri memohon agar aku sudi menjadi sahabatnya. Ketika aku tolak, ia menyerangku. Allah menjadikanku sebagai pemenang dalam peperangan tanpa henti ini. Aku berhasil menjadikannya sebagai tawananku selama bertahun-tahun dan memaksanya tinggal di bangunan tua di padang pasir itu. Selama beberapa tahun aku hanya makan rerumputan dan akar-akaran yang dapat kutemukan. Selama itu pula aku tak pernah minum. Tahun berikutnya aku hanya minum tanpa makan apapun. Dan tahun berikutnya aku tak makan, tak minum, bahkan tak tidur. Aku tinggal di bangunan tua istana raja-raja Persia di Karkh. Aku berjalan bertelanjang kaki di atas duri-duri padang pasir dan tak merasakan apa-apa. Aku terus berjalan. Setiap kali kulihat tebing, aku mendakinya. Tak sedikit pun kuberikan kesempatan kepada hawa nafsuku untuk beristirahat atau merasa nyaman. Pada akhir tahun ke-7, pada suatu malam, aku mendengar satu suara menyeru, "Hai Abdul Qadir, kini kau dapat memasuki Baghdad." Akhirnya aku masuki kota Baghdad dan tinggal di sana selama beberapa hari. Namun, aku tak tahan menyaksikan kemaksiatan, kesesatan, dan kelicikan yang merajalela di kota itu. Aku terhindar dari pengaruh buruknya. Aku pergi meninggalkan Baghdad dengan hanya membawa Al-Quran. Namun ketika tiba di gerbang kota itu untuk kembali menyendiri di padang Sahara, kudengar satu suara berbisik, "Kemana kau akan pergi?" Katanya, "Kembalilah, kau harus menolong masyarakat." "Kenapa harus kupedulikan orang-orang bobrok itu?" seruku lantang. "Aku harus melindungi imanku." "Kembalilah dan jangan khawatirkan imanmu." Bisikan suara itu terdengar lagi. "Tak ada sesuatu pun yang akan membahayakan dirimu." Aku tak dapat melihat siapa gerangan yang berbicara itu. Kemudian sesuatu terjadi atas diriku. Entah apa yang mendorongku, tiba-tiba aku bertafakur. Seharian aku berdoa kepada Allah semoga Dia berkenan membukakan tabir dariku sehingga mengetahui apa yang harus kulakukan. Hari berikutnya, ketika aku mengembara di pinggiran Baghdad, di sekitar Musfariyah, seorang lelaki yang tak pernah kukenal sebelumnya membuka pintu rumahnya dan memanggilku, "Hai Abdul Qadir." Ketika berada tepat di depan pintu rumahnya, ia berkata, "Katakan kepadaku apa yang kau minta kepada Allah. Apa yang kau doakan kemarin?" Aku diam terpaku, tak dapat kutemukan jawaban. Orang itu menatapku, lalu tiba-tiba membanting pintu dengan sangat keras sehingga debu-debu bertebaran dengan mengotori nyaris seluruh tubuhku. Aku pun lalu pergi sambil bertanya-tanya apa yang kupinta kepada Allah sehari sebelumnya. Aku berhasil mengingatnya. Lalu kembali ke rumah orang itu untuk memberikan jawaban. Namun rumah tadi tak dapat kutemukan. Begitupun orang itu. Rasa takut menyelubungiku.
Pikirku, ia tentu orang yang dekat kepada Allah. Kelak, aku mengetahui bahwa orang itu adalah Hamad Al-Dabbas yang kemudian menjadi guruku. Pemimpin padepokan itu yang mengetahui kedatangan Syekh Abdul Qadir melalui ilham, memerintahkan agar pintu padepokan ditutup dan lampu dipadamkan. Setibanya di depan pintu padepokan, Syekh Abdul Qadir dilanda kantuk yang hebat dan langsung tertidur lelap. Dalam tidurnya ia berhadas besar sehingga ia pergi untuk mandi dan berwudu di sungai. Usai bersuci, kembali ia tertidur dan berhadas besar lagi, hingga 7 kali dalam semalam. 7 kali ia mandi dan berwudu dengan air yang nyaris membekukan tubuhnya. Keesokan paginya, pintu padepokan dibuka dan ia pun masuk ke dalamnya. Syekh Hamad bangkit untuk mengucapkan salam kepadanya. Dengan penuh sukacita, Syekh memeluknya dan berkata, "Anakku Abdul Qadir, hari ini keberuntungan milik kami. Esok engkaulah pemiliknya. Jangan pernah tinggalkan jalan ini." Syekh Hamad menjadi guru pertamanya dalam ilmu tasawuf. Melalui tangan Syekh itulah ia bersumpah dan memasuki jalan tarekat. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadir bercerita, "Aku belajar kepada banyak guru di Baghdad. Namun setiap kali aku tak dapat memahami sesuatu atau ingin mengetahui suatu rahasia, Syekh Hamad memberiku penjelasan. Kadang-kadang aku memintanya mencari ilmu dari ulama lain mengenai akidah, hadis, fikih, dan lain-lain. Setiap kali aku pulang ke padepokan, ia selalu bertanya, 'Kemana saja kau?' Selama kepergianmu, kami dapatkan begitu banyak makanan yang sangat lezat bagi tubuh, akal, serta jiwa, dan tak sedikit pun yang kami sisakan untukmu." Di saat yang lain, ia berkata, "Demi Allah, dari mana saja engkau? Adakah orang lain di sini yang lebih tahu daripada engkau?" Murid-muridnya selalu mengusikku dengan mengatakan, "Kau adalah ahli fikih, mahir menulis, dan ahli ilmu. Mengapa engkau tidak keluar saja dari sini?" Syekh menegur dan menenangkan mereka. "Sungguh memalukan. Aku bersumpah, tak ada di antara kalian yang seperti dia. Tak ada seorang pun di antara kalian yang lebih tinggi dari tumitnya. Jika kalian kira bahwa aku iri kepadanya dan kalian mendukungku, ketahuilah bahwa aku justru akan mengujinya dan mengantarkannya kepada kesempurnaan. Ketahuilah, di alam ruhani, kedudukannya seperti batu besar gunung." Semasa belajar di Baghdad, Syekh Abdul Qadir pernah mengalami musim paceklik. Semua orang merasa kesulitan termasuk dirinya. Mengenai hal ini, ia menuturkan, "Aku cuma makan carop, duri, kacang, dan daun kubis yang ada di tepian sungai dan danau." Kesulitan lain tiba-tiba masih menyusul di Baghdad. Kesulitan itu bernama melambungnya harga. Ketika itu aku sampai tidak bisa makan apa-apa. Aku bahkan harus mencari sisa makanan yang bisa dimakan. Saking laparnya, aku lalu pergi menuju danau. Aku berharap bisa menemukan daun kubis, kacang, atau apapun juga yang bisa aku makan. Sayangnya, setiap kali aku pergi ke suatu tempat, pasti sudah ada orang yang sudah lebih dulu di sana. Ketika mendapati ada orang fakir yang ikut mencari sisa makanan, aku langsung pergi. Aku malu. Aku kembali berjalan di tengah kota. Setiap menemukan satu biji-bijian, aku pasti keduluan. Aku terus mencari sampai aku tiba di satu masjid yang ada di pasar Royhaniyin, Baghdad. Aku sudah terlalu lelah. Bahkan untuk memegang sesuatu saja aku tidak mampu lagi. Aku lalu masuk ke masjid. Aku duduk-duduk di sana. Aku hampir mati saat itu. Untungnya ada seseorang pemuda non-Arab yang juga baru masuk ke masjid. Ia membawa kue lapis dan roti bakar. Ia duduk lalu makan roti yang dibawanya. Setiap kali pemuda itu hendak memasukkan makanan ke mulutnya, mulutku seolah mengikuti gerakan mulutnya seperti orang yang hendak memasukkan makanan. Itu aku lakukan karena terlalu lapar. Sebetulnya aku merasa aneh dengan apa yang aku lakukan. "Apa yang aku lakukan ini?" kataku dalam hati. Sejurus kemudian, pemuda itu menengok ke arahku. Ia pun menawariku. Aku menolak. Dia lalu membagi makanannya untukku.
Nafsuku terus menggoda, tetapi aku terus menolak. Ia pun membagi lagi. Aku pun menerimanya. Aku lalu memakan makanan itu. Ia lalu menanyaiku, "Kamu dari mana? Namamu siapa?" "Aku pelajar dari Jailan," jawabku. "Aku juga dari Jailan. Apakah kamu mengenal seorang pemuda dari Jailan yang bernama Abdul Qadir? Ia lebih dikenal dengan panggilan Abu Abdillah Asy-Syauma'i Az-Zahid," kata pemuda itu. "Itu aku," jawabku. Mendengar jawabanku, pemuda itu kaget. Wajahnya langsung berubah. "Demi Allah, aku sudah sampai di Baghdad semenjak 3 hari lalu. Kemarin aku masih memiliki beberapa bekal. Aku sudah bertanya kemana-mana tentang keberadaanmu, tetapi tidak ada yang membantuku. Aku pun menghabiskan bekalku. Selama 3 hari, aku tidak menemukan apa yang bisa aku makan kecuali yang sedang kita makan ini. Padahal kematian sudah mengancamku. Aku pun memutuskan kue lapis dan roti bakar itu aku berikan kepadamu. Makanlah, habiskan saja, itu untukmu. Sekarang aku tamumu." "Sebelumnya kamu memang tamuku," kata pemuda itu. Aku lalu bertanya padanya, "Apa itu?" "Ibumu menitipkan 8 dinar untukmu. Aku pakai sebagiannya untuk membeli roti ini karena terpaksa. Aku benar-benar minta maaf padamu." Mendengar itu, aku pun menenangkannya. Aku memuji pemuda itu. Aku pun menyerahkan sisa makanan dan sedikit emas. Dia pun menerimanya lalu pergi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru sadar bahwa ibunya selalu mengiriminya sejumlah uang. Sebagiannya sampai kepadanya dan sebagiannya lagi tidak sampai. Baghdad terlalu besar dan luas. Ia tidak mungkin mengetahui hal serumit itu sebelumnya. Syekh Abdul Qadir tampil sebagai contoh penting yang menunjukkan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban suci atas setiap muslim dan muslimah, dari buayan hingga liang lahat. Ia telah mengungguli sufi terbesar pada zamannya. Ia hafal Al-Quran dan belajar tafsir kepada Ali Abul Wafa Al-Qail, Abdul Khattab Al-Mahfud, dan Abu Hasan Muhammad Al-Qadi. Menurut sebagian sumber, ia belajar kepada Qadi Abu Sa'id Al-Mubarak bin Ali Al-Muharrami, ulama ternama pada zamannya di Baghdad. Meski Syekh Abdul Qadir belajar tasawuf dari Syekh Ahmad Al-Tabbas dan memasuki jalan tarekat melaluinya, ia sendiri dianugerahi jubah darwis, simbol jubah Nabi SAW, oleh Qadi Abu Sa'id. Silsilah rohani Qadi Abu Sa'id dapat dirunut melalui Syekh Abul Hasan Ali Muhammad Al-Qurrasi, Abul Faraj At-Tartusi At-Tamimi, Syekh Abu Bakar Ash-Shibli, Abul Qasim Sari As-Saqati, Ma'ruf Al-Qarhi, Dawud At-Ta'i, Habib Al-Azami, dan Hasan Al-Basri hingga sampai pada Hadruh Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali menerima jubah pengabdian dari Muhammad SAW, kekasih Tuhan semesta alam, yang menerimanya dari Jibril, dan ia menerimanya dari Yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, seseorang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir tentang apa yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjawab, "Ilmu dan akhlak mulia." Qadi Abu Sa'id Al-Muharrami mengajar di madrasahnya di Bab Al-Azj, Baghdad. Kemudian ia serahkan madrasah itu kepada Syekh Abdul Qadir yang telah menjadi pengajar di sana. Ketika itu, Syekh Abdul Qadir berusia 50 tahun. Ucapannya yang sangat fasih dan dahsyat mampu mempengaruhi siapa saja yang mendengarnya. Murid-murid dan jamaahnya bertambah pesat. Dalam waktu yang sangat singkat, tak ada tempat lagi di madrasah itu untuk menampung mereka. Syekh Abdul Qadir bercerita tentang saat-saat pertama pengajarannya. "Suatu pagi, aku bertemu Rasulullah SAW yang bertanya kepadaku, 'Mengapa kau diam saja?' Aku berkata, 'Aku orang Persia. Bagaimana aku dapat berbahasa Arab dengan fasih di Baghdad?' 'Bukalah mulutmu,' ujar Rasulullah. Aku menuruti perintahnya. Rasulullah meniup mulutku 7 kali dan berkata, 'Berdakwahlah dan ajak mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kata-kata yang baik.' Lalu aku sholat duhur dan beranjak menemui orang-orang yang telah menantikan ceramahku. Saat melihat mereka, aku gugup. Lidahku menjadi keluh. Tiba-tiba aku melihat Imam Ali mendekatiku dan memintaku membuka mulut.
Lalu ia meniupkan nafasnya ke mulutku sebanyak 6 kali. Aku bertanya, mengapa tidak 7 kali seperti yang dilakukan Rasulullah? Karena aku menghormati Rasulullah, ujar Imam Ali, dan ia berlalu. Seketika itu pula meluncur kata-kata yang sangat lancar dari mulutku. Akal adalah penyelam, yang menyelami samudera hati untuk menemukan mutiara hikmah. Jika ia membawanya ke tepian wujudnya, ia akan memicu pengucapan kata, dan dengan itu ia membeli mutiara ibadah dan pengabdian kepada Allah. Lalu kukatakan, pada suatu malam seperti malam-malam yang kualami, jika di antara kalian mampu menaklukkan birahinya, kematian akan menjadi sangat indah sehingga baginya tak ada sesuatu pun yang dapat menandingi keindahannya. Sejak saat itu dan seterusnya, baik ketika terjaga maupun terlelap, aku senantiasa menjalankan kewajibanku sebagai pengajar. Ada sangat banyak ilmu keimanan dan agama dalam diriku. Ketika aku tak membicarakan atau melafalkannya, aku merasa ilmu-ilmu itu meluncur dengan sendirinya. Saat mulai mengajar, hanya ada beberapa murid yang mendengarkanku. Namun tak lama kemudian, mereka bertambah hingga 70.000 orang. Madrasah dan pondoknya tak lagi mampu menampung para pengikutnya. Dibutuhkan tempat yang lebih luas. Orang kaya dan miskin membantu mendirikan bangunan. Orang kaya membantu dengan hartanya dan orang miskin dengan tenaganya. Bahkan kaum wanita di Baghdad pun ikut membantu. Seorang wanita muda yang bekerja secara sukarela memperkenalkan suaminya yang enggan bergotong royong kepada Syekh. "Ini suamiku," katanya. "Aku telah menerima mahar darinya sebanyak 20 keping emas. Separuhnya akan kuberikan kembali kepadanya, dan separuhnya lagi akan kubayarkan jika ia ikut bekerja di sini." Lalu keping emas itu ia serahkan kepada Hadroh Abdul Qadir, dan laki-laki itu pun mulai bekerja. Ia terus bekerja meskipun jatah uang maharnya telah habis. Kendati demikian, Syekh tetap membayarnya karena Syekh tahu bahwa ia adalah orang miskin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah ulama dan imam dalam ilmu-ilmu agama, kalam dan fikih, serta tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan Hambali. Keberadaannya memberi manfaat yang sangat besar bagi semua orang. Doa dan kutukannya selalu dikabulkan. Ia memiliki banyak keistimewaan. Ia adalah manusia yang sempurna yang selalu mengingat Allah, bertafakur, merenung, serta belajar dan mengajar. Hatinya lembut, perilakunya santun, dan parasnya senantiasa tampak ceria. Ia juga selalu bersimpati dan memelihara perilaku yang mulia. Di mata orang-orang, ia tampil sebagai sosok yang berwibawa, dermawan, dan gemar memberi bantuan berupa uang, nasihat maupun ilmu. Ia menyayangi sesama, terutama kaum mukmin yang taat dan selalu beribadah kepada Allah. Penampilannya selalu terjaga sehingga terlihat tampan dan necis. Ia tak suka berbicara berlebihan. Jika bicara, walaupun cepat, setiap kata maupun suku katanya terdengar sangat jelas. Bicaranya santun dan yang diucapkannya hanyalah kebenaran. Ia sampaikan kebenaran dengan lantang dan tegas. Ia tak peduli apakah orang lain akan memuji, mencela, mengkritik, atau bahkan memakinya. Ketika Khalifah Al-Muqtafi mengangkat Yahya bin Sa'id sebagai qadhi atau kepala pengadilan, Syekh Abdul Qadir mengkritiknya di hadapan halayak umum. "Kau telah mengangkat orang yang sangat zalim sebagai hakim atas kaum mukmin. Mari kita saksikan apa pembelaanmu ketika kau dihadapkan kepada Hakim Agung, Tuhan semesta alam." Mendengar kritikan pedas itu, Khalifah gemetar dan menangis. Ia segera memecat qadhi itu. Saat itu, penduduk Baghdad mengalami kemerosotan moral dan perilaku. Berkat kehadiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak penduduk yang benar-benar bertaubat, menjaga perilaku, dan menjalankan syariat Islam dengan baik. Orang-orang pun semakin mencintai dan menghormati Syekh Abdul Qadir. Pengaruhnya semakin meluas. Orang soleh mencintainya dan para pelaku maksiat takut kepadanya. Banyak orang termasuk raja, menteri, dan kaum bijak datang meminta nasihatnya. Banyak orang Yahudi, Kristen yang masuk Islam karena dirinya. Dikisahkan ada seorang pendeta yang sangat bijak dan berpengaruh di Baghdad dan memiliki banyak pengikut.
ia memiliki pengetahuan yang luas, tidak hanya mengenai tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi juga mengenai Islam. Ia pun mengetahui kitab suci Al-Quran dan sangat menghargai Nabi Muhammad SAW. Khalifah menghormatinya dan berharap ia beserta pengikutnya masuk Islam. Sebenarnya pendeta itu ingin memeluk agama Islam, hanya saja ia masih meragukan bahwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi berikut raganya. Peristiwa Mi'raj itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Makkah ke Yerusalem dengan jasad dan ruhnya, kemudian naik ke 7 lapis langit serta menyaksikan banyak hal. Beliau melihat surga dan neraka, lalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan 9.000 kata kepadanya. Saat pulang dari perjalanan itu, kasurnya belum mendingin dan daun yang tersentuh dalam perjalanan belum berhenti bergoyang. Akal pendeta itu tidak menerima peristiwa Mi'raj itu dan segala yang disampaikan oleh Nabi SAW sepulangnya dari perjalanan itu. Bahkan sesungguhnya banyak kaum muslimin ketika itu yang tidak mempercayai penjelasan Nabi Muhammad SAW dan menjadi murtad. Peristiwa itu benar-benar menjadi ujian yang sangat berat bagi keimanan kaum muslimin, karena akal tidak dapat menerima fenomena serupa itu. Khalifah mengundang para bijak dan para syekh untuk meyakinkan si pendeta, namun tak ada yang mampu. Kemudian pada suatu sore, ia memohon kepada Hadrah Abdul Qadir untuk meyakinkan si pendeta mengenai keberadaan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Syekh Abdul Qadir datang ke istana, si pendeta dan khalifah tengah bermain catur. Saat si pendeta mengangkat sebuah bidak catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan tatapan Syekh. Si pendeta memejamkan matanya. Ketika membuka mata, tiba-tiba ia telah berada di sebuah sungai dan dihanyutkan oleh alirannya yang sangat deras. Ia berteriak meminta tolong. Seorang pengembala muda lompat ke sungai menyelamatkannya. Ketika pemuda itu memeluknya, ia sadar bahwa ia tidak berpakaian dan dirinya telah berubah menjadi seorang gadis. Si penggembala pun menariknya keluar, serta menanyakan keluarga dan rumahnya. Ketika gadis itu menyebutkan Baghdad, si penggembala mengatakan bahwa butuh waktu berbulan-bulan untuk sampai ke sana. Si penggembala menghormati, menjaga, dan melindunginya. Namun karena tak ada tempat yang ditujunya, si penggembala menikahinya. Dari pernikahan itu, mereka memiliki 3 orang anak. Suatu hari, saat si istri mencuci pakaian di sungai yang menghanyutkannya beberapa tahun silam, ia tergelincir dan jatuh ke air. Ketika tersadar dan membuka mata, ia dapati dirinya tengah duduk di hadapan khalifah, memegang bidak catur dan masih bertatapan pandang dengan Hadrah Abdul Qadir yang berujar kepadanya, "Hai pendeta yang malang, apakah saat ini kau masih enggan mengakui?" Si pendeta yang masih ragu dan menganggap apa yang dialaminya itu hanyalah mimpi, menjawab, "Apa yang kau maksudkan? Apakah kau ingin berjumpa dengan anak dan suamimu?" tanya Syekh Abdul Qadir seraya membuka pintu. Di depan pintu istana itu telah berdiri si penggembala dengan 3 orang anaknya. Mengalami runtutan kejadian ini, si pendeta langsung menyatakan keimanannya dan mengakui kebenaran Mi'raj Nabi SAW. Ia dan jamaahnya yang berjumlah sekitar 5.000 orang masuk Islam melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir senantiasa menerapkan akhlak mulia dan sifat-sifat yang utama dalam setiap pengajaran dan dakwahnya kepada manusia. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadir pernah berkata, "Seorang guru rohani tak akan menjadi guru sejati kecuali jika ia memiliki 12 macam sifat. 2 di antaranya adalah menyembunyikan aib manusia dan seluruh makhluk, tidak hanya dari orang lain, tetapi juga dari dirinya sendiri dan bersedia memaafkan kesalahan yang paling berat sekalipun." Ada 2 sifat yang diwariskan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu cinta dan kelembutan. Dari Abu Bakar, khalifah pertama, seorang guru sejati mewarisi kejujuran, keikhlasan, kesetiaan dan kedermawanan. Dari Umar, ia mewarisi keadilan dan amar ma'ruf nahi mungkar. Dari Utsman, ia mewarisi tawadhu dan kebiasaan sholat di tengah malam ketika orang-orang tertidur lelap. Dari Ali, ia mewarisi ilmu dan keberanian.
Syekh Abdul Qadir menjadi ayah bagi puluhan ribu pengikutnya. Ia kenal nama-nama mereka dan peduli terhadap urusan dunia dan keadaan rohani mereka. Ia menolong dan menyelamatkan mereka dari bahaya meskipun mereka berada jauh dari sisinya. Ia karib dan bersikap lembut kepada anak-anak kecil, sementara kepada orang yang lebih tua, ia selalu bersikap santun dan menghormati mereka. Ia pun dikenal dekat dengan orang miskin dan lemah. Sebaliknya, ia tak pernah berusaha mendekati apalagi berteman dengan orang terkenal atau penguasa. Di hadapan orang seperti itu, ia justru bersikap bak maharaja. Anak salah seorang muridnya meriwayatkan bahwa ayahnya, Muhammad Ibnul Khidir, telah mengabdi kepada Syekh sebagai pembantu selama 13 tahun. Ayahnya itu menuturkan bahwa ia tak pernah melihat seekor lalat pun hinggap di tubuhnya, dan tak pernah pula ia melihatnya mendengkur. Meski Syekh sangat menghargai kaum lemah dan miskin, pelayannya tak pernah melihatnya bangkit menyambut kedatangan para sultan atau ketika ia mengunjungi mereka. Selain itu, ia jarang sekali memakan makanan mereka. Jika seorang raja mengunjunginya, ia tinggalkan ruang tamu dan kembali lagi setelah raja dan rombongannya duduk, sehingga merekalah yang bangkit untuk memberi salam kepadanya. Dalam setiap surat yang ditulisnya untuk khalifah, selalu disebutkan bahwa Abdul Qadir menyuruh khalifah untuk melakukan ini dan itu, dan khalifah wajib menaatinya, karena Syekh Abdul Qadir adalah pemimpin mereka. Ketika menerima surat itu, khalifah akan menciumnya sebelum membacanya dan berkata, "Syekh benar, karena ia hanya mengatakan kebenaran." Salah seorang hakim pada masa itu, yakni Abu Hasan, mengisahkan, "Aku mendengar Khalifah Al-Muqtafi berkata kepada menterinya, Ibnu Hubairah, Syekh Abdul Qadir mengolok-olokku, bahkan di hadapan banyak orang, dengan maksud mencelaku. Ia menunjuk sebatang pohon kurma di kebunnya seraya berkata, 'Kau harus sopan, jangan bersikap kurang ajar atau aku akan mencambukmu. Karena itu, temuilah ia dan katakan, kau tak boleh mengejek atau mengancam khalifah. Kau harus tahu bahwa jabatan khalifah itu mulia dan harus dimuliakan.' Sang menteri Ibnu Hubairah bergegas pergi ke tempat Syekh Abdul Qadir. Sesampainya di sana, ia melihat Syekh sedang berkumpul bersama banyak orang. Di tengah obrolannya, tiba-tiba Syekh berkata, 'Sungguh benar, aku akan mencambuknya.' Ibnu Hubairah merasa bahwa ucapan itu ditunjukkan kepadanya. Seketika ia merasa ketakutan dan langsung pulang ke istana menceritakan pengalamannya kepada khalifah. Mendengar laporan menterinya itu, khalifah langsung menangis dan berkata, 'Benar, Syekh adalah manusia mulia.' Ia bergegas menemui Syekh Abdul Qadir yang kemudian memberinya banyak nasihat. Khalifah terus mencucurkan air mata ketika mendengarkan nasihatnya. Meskipun dikenal sebagai orang yang lembut, santun, penyayang, dan selalu menepati janji jika berurusan dengan keadilan, Syekh Abdul Qadir bersikap tegas dan keras. Ia tak pernah marah jika orang lain memperlakukan dirinya dengan buruk. Namun, jika mereka mengusik agama dan keimanan, ia akan sangat marah dan segera menimpakan hukuman yang berat dan keras. Seorang syekh pada masa itu, Abu Najib As-Suhrawardi, meriwayatkan, pada tahun 523 Hijriah, dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh Syekh Hamad, guru Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir mengucapkan sesuatu pernyataan besar. Saat itu juga Syekh Hamad menegurnya, "Hai Abdul Qadir, kau berbicara terlalu lantang. Aku takut murka Allah akan menimpamu." Syekh Abdul Qadir menempelkan telapak tangannya ke dada Syekh Hamad dan berkata, "Lihatlah telapak tanganku dengan mata hatimu, dan katakan tulisan yang terbaca di sana." Ketika Syekh Hamad tak dapat menjawab, Syekh Abdul Qadir mengangkat tangannya lalu menunjukkannya kepada Syekh Hamad. Di sana tampak tulisan yang sangat jelas. Bunyi tulisan itu adalah, ia telah menerima 70 janji dari Allah bahwa ia tidak akan dimurkai. Menyaksikan itu, Syekh Hamad berkata, takkan ada sedikit pun keburukan atas orang yang dikaruniai janji seperti itu dari Allah. Tak seorang pun akan merasa kesal kepadanya. Allah merahmati siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dalam riwayat lain, Syekh Abdul Qadir mengatakan, tak ada seorang pun pengikutku yang mati sebelum bertaubat.
Mereka mati sebagai hamba yang beriman kepada Allah. Setiap satu orang pengikutku yang saleh akan menyelamatkan 7 orang saudaranya yang berdosa dari api neraka. Seandainya ada aib salah seorang pengikutku yang berada di bagian paling barat dunia yang akan disingkapkan secara semena-mena, maka kami, meskipun berada di bagian paling timur dunia, akan menutupinya sebelum diketahui siapapun. Aku dikaruniai kitab, tidak semua orang dapat melihatnya. Dalam kitab itu tercantum nama para pengikutku hingga hari kiamat. Dengan rahmat Allah, akan kami selamatkan mereka. Beruntunglah orang yang pernah bertemu denganku. Aku prihatin kepada orang-orang yang tidak akan bertemu denganku. Semua orang yang dekat kepadanya selalu merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Seseorang pernah bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, "Kami tahu keadaan para pengikutmu yang saleh dan apa yang telah disediakan bagi mereka di hari kiamat. Namun bagaimana dengan pengikutmu yang berbuat maksiat?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Para pengikutku yang saleh setia kepadaku dan aku setia untuk menyelamatkan mereka yang berbuat maksiat." Seorang wanita muda, pengikut Syekh, tinggal di Ceylon. Suatu hari ketika melintas di tempat yang sepi, seorang laki-laki mencegat dan bermaksud memerkosanya. Dalam keadaan tak berdaya, wanita muda itu berteriak, "Wahai Syekh Abdul Qadir guruku, tolonglah aku." Ketika itu di Baghdad, Syekh Abdul Qadir sedang berwudu. Orang-orang melihatnya menghentikan wudunya dan dengan marah mencopot sandalnya lalu melemparkannya ke udara. Mereka tak melihat jatuhnya sandal itu. Ternyata sandal itu mengenai kepala si lelaki yang tengah menganiaya gadis itu dan menewaskannya. Konon sandal itu masih ada di sana dan dijaga sebagai relik suci. Syekh Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari meriwayatkan bahwa suatu hari para pengikut Syekh Abdul Qadir di Baghdad mencari-cari guru mereka. Kemana-mana mereka mencarinya namun tak juga ditemukan. Ketika seseorang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir berjalan ke arah sungai Tigris, mereka bergegas ke sana. Setibanya di sana, mereka melihat Syekh Abdul Qadir berjalan di permukaan sungai. Mereka melihat semua ikan muncul di permukaan dan menyalami Syekh. Peristiwa itu terjadi di waktu zuhur. Mereka melihat permadani luas terhampar di atas kepala mereka dan menutupi angkasa. Pada permadani itu tertulis dengan tinta emas dan perak ayat berikut ini, "Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Para malaikat itu berkata, "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkahannya dicurahkan atasmu, hai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Layaknya permadani terbang Nabi Sulaiman, permadani itu melayang lalu turun ke tanah. Dengan rasa takjub, tenang dan tentram orang-orang berjalan menuju permadani itu. Syekh Abdul Qadir yang tampak megah dengan pakaian yang indah juga melangkah ke arah permadani, lalu menjadi imam sholat. Ketika Syekh mengangkat tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar, seluruh angkasa menggemakan kalimat yang sama. Ketika ia sholat, para malaikat 7 lapis langit secara tertib mengikutinya. Ketika ia mengucapkan Alhamdulillah, sinar kehijauan memancar dari mulutnya dan menyebar ke seluruh angkasa. Di akhir sholat, seraya menengadahkan tangan, ia berkata, "Ya Allah, demi leluhurku dan kekasihmu Muhammad SAW, dan demi para hambamu yang bertakwa dan mencintaimu, jangan cabut nyawa para pengikutku kecuali jika dosa-dosa mereka telah diampuni dan iman mereka telah disempurnakan." Semua hadirin mendengar para malaikat bersamaan berucap, "Amin." Mengikuti para malaikat, jamaah manusia berkata, "Amin." Lalu mereka semua mendengar suara dari dalam diri mereka sendiri, "Bergembiralah, aku telah mengabulkan doamu." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Syekh yang sempurna laksana Nabi bagi para pengikutnya." Dan sesungguhnya Syekh Abdul Qadir termasuk di antara syekh sempurna yang telah membukakan pintu kebahagiaan dunia ini untuk para pengikutnya dan pintu surga di akhirat kelak. Syekh Abdul Qadir telah berhasil menaklukkan nafsunya dan menjadi manusia sempurna. Berkat ilham dan perintah dari Nabi SAW,
ia menjadi guru yang punya hubungan kuat dengan manusia, dan dengan niat meneladani Nabi Muhammad SAW, ia memiliki 4 orang istri yang semuanya sangat setia dan taat kepadanya. Dari keempat istrinya, Syekh memiliki 49 anak, 27 laki-laki dan 22 perempuan. Suatu hari, istri-istrinya mendatanginya dan berkata, "Wahai pemilik akhlak yang mulia, anak bungsumu wafat dan kami tak melihatmu menangis atau bersedih. Tidakkah kau menyayangi orang yang menjadi bagian dari dirimu? Kami sangat berduka, tetapi kau tetap sibuk dengan urusanmu seakan-akan tak ada yang terjadi. Kau adalah pemimpin, pembimbing, dan harapan kami di dunia maupun di akhirat. Tetapi jika hatimu sekeras itu, bagaimana kami dapat bersandar kepadamu di hari kiamat dan berharap kau dapat menyelamatkan kami?" Syekh Abdul Qadir pun menjawab, "Sahabat-sahabatku tercinta, jangan pernah mengira hatiku keras. Aku mengasihi kaum kafir karena kekafiran mereka. Aku mengasihi anjing yang menggigitku dan berdoa kepada Allah agar tidak menggigit orang lain. Aku mengasihinya bukan karena ia menggigitku, tetapi karena jika menggigit orang lain, mereka akan melemparinya dengan batu. Tidakkah kalian tahu bahwa aku mewarisi kasih sayang dari orang yang telah diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam?" Para wanita itu berkata, "Engkau kasih bahkan kepada anjing yang menggigitmu, tetapi mengapa engkau tak menunjukkan rasa iba atas anakmu yang telah dipenggal pedang kematian?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku yang malang, kau menangis karena berpisah dengan anak yang kucintai, sedangkan aku takkan pernah berpisah dengan orang yang kucintai. Kau melihat anakmu dalam mimpi duniawi, dan kau kehilangan dia dalam mimpi yang lain. Allah berfirman, dunia ini adalah mimpi. Dunia ini adalah mimpi bagi orang yang tidur, sementara aku tetap terjaga. Aku melihat anakku ketika ia berada dalam lingkaran waktu. Kini ia telah keluar dari lingkaran itu. Aku masih melihatnya, dan ia tetap bersamaku. Ia sedang bermain di dekatku persis seperti saat-saat sebelumnya. Ketahuilah, jika kau melihat dengan mata hati, baik dalam keadaan hidup maupun mati, kebenaran tidak akan pernah hilang." Dikisahkan bahwa pada suatu hari Syekh Abdul Qadir dan para pengikutnya berjalan kaki di padang pasir. Saat itu bulan Ramadan dan padang pasir benar-benar panas. Syekh Abdul Qadir menuturkan, "Aku merasa sangat lelah dan dahaga. Para pengikutku berjalan di depanku. Tiba-tiba sekumpulan awan muncul di atas kepala seperti payung yang melindungi kami dari terik matahari. Di depan kami muncul sebuah mata air yang jernih dan sebatang pohon kurma syarat dengan buah yang telah masak. Lalu muncullah cahaya yang lebih terang dari matahari. Dari arah sinar itu terdengar suara, 'Hai umat Abdul Qadir, akulah Tuhanmu. Makan dan minumlah, sebab telah kuhalalkan untukmu apa yang kuharamkan atas orang lain.' Para pengikutku yang berada di depanku berlarian menuju mata air dan pohon kurma itu. Aku berteriak menghentikan mereka. Kuntantang sinar itu seraya berteriak, "Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk." Seketika awan, cahaya, mata air dan pohon kurma itu lenyap. Setan itu berdiri di depan kami dalam rupa yang sangat buruk. Ia bertanya, "Bagaimana kau mengenaliku?" Kukatakan kepada setan terkutuk yang telah diusir dari rahmat Allah itu bahwa firman Allah bukanlah suara yang dapat didengar telinga. Selain itu, aku tahu bahwa hukum Allah bersifat tetap dan berlaku atas semua orang. Dia tak akan mengubahnya atau menghalalkan yang haram bagi sekelompok orang yang disukainya. Mendengar ucapanku, setan menggoda agar aku menjadi angkuh. "Hai Abdul Qadir," katanya, "aku telah memperdaya 70 nabi dengan muslihat ini. Sungguh ilmumu sangat tinggi dan bijaksanamu lebih tinggi daripada para nabi." Kemudian setan itu menunjuk ke arah pengikutku dan berkata, "Hanya sebanyak inikah pengikutmu? Seharusnya seluruh dunia menjadi pengikutmu karena kau laksana nabi." Syekh berkata, "Aku berlindung darimu kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bukan ilmu atau kebijaksanaanku yang dapat menyelamatkanku darimu, melainkan kasih sayang Allah." Syekh Abdul Qadir memandang bahwa segala sesuatu berasal dari Allah.
Ia melakukan segala sesuatu hanya karena Allah dan tidak menisbatkan sesuatu pun kepada makhluk, termasuk kepada dirinya sendiri. Ia selalu mengerjakan apa yang dikatakannya. Ia anggap sama baik pujian atau cercaan, manfaat atau mudorot. Ilmunya luas dan kebijaksanaannya tinggi. Baginya, orang berilmu yang tak mengamalkan ilmunya laksana keledai yang membawa buku. Salah seorang syekh yang sezaman dengannya, yaitu Syekh Muzaffar Mansur bin Mubarak Al-Wasiti, meriwayatkan, "Aku mengunjungi Syekh Abdul Qadir bersama beberapa muridku. Aku membawa sebuah buku filsafat. Ia menyalami dan memandang kami lalu berkata kepadaku, 'Betapa kotor dan buruknya sahabat yang kau genggam itu. Pergi dan cucilah tanganmu.' Aku terkejut mendengar ucapan marah Syekh Abdul Qadir. Tak mungkin ia mengetahui isi buku yang memang kusukai dan nyaris kuhafal itu. Terlintas pikiran untuk berdiri dan menyembunyikan buku itu di suatu tempat untuk diambil kembali saat pulang. Baru saja aku hendak bangkit, Syekh Abdul Qadir menatapku tajam dan aku tak dapat berdiri. Ia memintaku menyerahkan buku itu. Sebelum kuberikan, aku membukanya untuk terakhir kali. Namun tak ada satupun huruf yang kulihat. Semuanya kosong, putih. Semua yang tertulis di sana telah hilang. Setelah menerima buku itu, ia amati apa yang ada di dalamnya lalu menyerahkannya kembali kepadaku seraya berkata, 'Inilah keutamaan Al-Quran yang ditulis oleh Daris.' Kuterima dan kubuka buku itu. Ternyata buku filsafat itu telah diubah menjadi Fadhailul Quran karya Ibnu Daris dengan tulisan yang sangat indah. Kemudian ia berkata, 'Maukah kau bertaubat dengan lisan dan hatimu?' 'Ya,' jawabku. 'Berdirilah.' Ketika aku bangkit, kurasakan semua ilmu filsafatku luruh dari pikiranku dan jatuh ke tanah. Tak satupun kata mengenainya yang tersisa dalam pikiranku." Dikisahkan bahwa sekelompok orang berkumpul dekat Syekh Abdul Qadir, berharap dapat mendengarkan ceramahnya. Namun, Syekh Abdul Qadir duduk sangat lama tanpa berkata sepatah kata pun. Jamaah juga duduk dan menanti dengan tenang. Tiba-tiba mereka merasa diliputi kenikmatan dan ekstase. Pikiran dan imajinasi mereka seakan-akan hilang. Lalu semuanya secara berbarengan memikirkan hal yang sama, yakni apa yang tengah dipikirkan Syekh Abdul Qadir. Secepat pertanyaan itu muncul dalam pikiran mereka, Syekh Abdul Qadir berbicara. "Baru saja seseorang tiba-tiba datang dari Makkah bertaubat di depanku lalu pulang kembali." Jamaah berpikir serentak, mengapa orang yang dapat terbang langsung dari Makkah ke Baghdad perlu bertaubat? Syekh Abdul Qadir berkata, "Terbang di udara adalah satu hal, namun merasakan cinta adalah hal yang lain. Aku telah mengajarinya bagaimana mencinta." Syekh Abdullah Zayyal meriwayatkan, ketika itu tahun 560, aku menjadi salah seorang murid di madrasah Syekh Abdul Qadir. Suatu hari aku melihatnya pergi meninggalkan rumah dengan tongkat di tangannya. Aku berkata dalam hati, andai saja ia memperlihatkan keajaiban melalui tongkat itu. Tiba-tiba ia menoleh kepadaku, tersenyum lalu mengetukkan tongkatnya ke pasir. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi cahaya yang memancar ke langit, menyinari segalanya selama 1 jam. Kemudian ia memegang cahaya itu, dan seketika berubah menjadi tongkat. Ia memandangku lagi dan berkata, "Hai Zayyal, itukah yang kau inginkan?" Melalui dirinya, lebih dari 5.000 orang Yahudi dan Kristen menjadi Muslim. Lebih dari 100.000 bajingan, penjahat, pembunuh, pencuri, dan perampok bertobat dan menjadi orang soleh. Ia menuturkan bagaimana ia mencapai keutamaan itu. Selama 25 tahun, aku berkelana di padang Sahara Irak. Aku tidur di reruntuhan bangunan. Selama 12 tahun, aku menyepi di sebuah reruntuhan kastil di Sahara Shustar yang berjarak 12 hari perjalanan dari Baghdad. Aku berjanji kepada Tuhanku bahwa aku tidak akan makan atau minum sebelum meraih kesempurnaan rohani. Pada hari ke-40, seseorang datang membawa setumpuk roti dan makanan, kemudian meletakkannya di kepalaku, lalu ia menghilang. Tubuhku berteriak, "Aku lapar, aku lapar." Nafsuku berbisik, "Janjimu telah kau tepati, mengapa kau tidak makan?" Tetapi aku tidak melanggar sumpahku kepada Allah. Secara kebetulan Abu Sa'id Al-Muharrami lewat.
ia mendengar jeritan lapar tubuhku. Meski aku tidak mendengarnya, ia menghampiriku dan ketika melihat keadaanku yang lemah, ia berkata, "Apa yang kulihat dan kudengar ini, wahai Abdul Qadir? Jangan hiraukan, wahai sahabatku, itu hanyalah suara nafsu yang menentang dan tidak setia. Padahal jiwaku tunduk kepada Tuhannya dengan keadaan gembira, tenang dan bahagia. Datanglah ke madrasahku di Bab Al-Azaj," pintanya. Aku tak menjawab, namun dalam hati aku berkata, aku takkan meninggalkan tempat ini hingga datang perintah dari Allah. Tak lama setelah itu, Khidir datang dan berkata, "Pergilah dan ikutlah bersama Abu Sa'id." Setelah menerima perintah itu, aku pergi ke Baghdad, ke madrasah Abu Sa'id dan mendapatinya tengah menungguku di depan pintu. "Aku telah memintamu untuk datang," katanya. Lalu ia memberiku jubah darwis. Sejak saat itu, aku tak pernah meninggalkannya. Selama 40 tahun, aku tak pernah tidur malam. Aku mendirikan sholat subuh dengan wudhu sholat tahajudku. Aku membaca Al-Quran setiap malam untuk menghilangkan kantuk. Aku berdiri dengan satu kaki dan bersandar ke dinding dengan satu tangan. Aku tak beranjak dari posisiku hingga khatam Al-Quran. Ketika rasa kantuk tak dapat kutahan, satu suara akan menyeru dan mengejutkan sekujur tubuhku. "Hai Abdul Qadir, aku tidak menciptakanmu untuk tidur. Kau bukan apa-apa. Kuberikan kepadamu kehidupan. Karena itu meskipun kau hidup, kau tidak mengenal kami." Suatu hari seseorang bertanya, "Wahai Abdul Qadir, kami mendirikan sholat, berpuasa, dan menaklukkan nafsu sepertimu. Mengapa kami tidak menerima tingkatan ruhani yang tinggi dan mendapatkan karomah sepertimu?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Pantas saja, kau hanya berusaha menyaingiku dalam amal. Kau kira telah melakukan apa yang kau lakukan, padahal kau hanya meniruku. Kau mencerca Allah karena tidak memberimu imbalan yang sama. Allah adalah saksiku ketika aku tak makan dan tak minum kecuali jika penciptaku memerintahkanku. Makan dan minumlah. Kau berhak atasnya karena aku dan demi tubuh yang telah kuberikan kepadamu. Tak pernah kulakukan sesuatu pun tanpa perintah Tuhanku." Syekh Ali bin Musafir menuturkan, "Bersama ribuan orang lainnya, aku berkumpul untuk mendengar ceramah Syekh Abdul Qadir di tempat terbuka. Ketika ia berbicara, hujan turun lebat dan sebagian orang mulai meninggalkan majelis. Langit tertutup awan pekat. Syekh Abdul Qadir menengadahkan kepala dan tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, aku telah berusaha mengumpulkan manusia demi Engkau. Apakah Engkau menjauhkan mereka dariku?" Tak lama kemudian hujan berhenti. Tak ada setetes pun air hujan turun hingga ia selesai berceramah. Meskipun di luar tempat kami berkumpul, hujan turun dengan deras. Yahya ibnu Jina al-Adim meriwayatkan, dalam suatu obrolan, Syekh Abdul Qadir berbicara mengenai jiwa dan membacakan syair yang berbunyi, "Jiwaku, sebelum ia muncul di alam ketiadaan, telah mencintaimu. Andai aku pergi saat ini dari alam cinta, sanggupkah kakiku berlari?" Aku berkata dalam hati, aku ingin tahu berapa banyak bait syair yang akan dibacakannya hari ini. Aku punya segulung benang dan kubuat ikatan di bawah jubahku setiap kali ia membaca sebait syair. Tempat dudukku jauh darinya sehingga ia tak mungkin memperhatikan tingkahku. Namun tiba-tiba ia memandangiku tajam dan berkata, "Aku berusaha mengurai, tetapi kau membuat ikatan." Pelayannya yang setia, Abu Ridho, meriwayatkan, suatu hari ketika berkhutbah, Syekh Abdul Qadir berhenti di tengah sebuah kalimat lalu berkata, "Aku tidak akan melanjutkan kecuali jika kalian memberikan 100 keping emas saat ini juga." Orang-orang bergegas mengumpulkan 100 dinar dan meletakkannya di tanganku. Mereka lalu terpaku kebingungan. Mereka menatap Syekh Abdul Qadir dengan takjub. Ku bawa uang itu kepadanya, tetapi ia mengembalikannya dan berkata, "Hai Abu Ridho, pergilah ke pemakaman Asyuniziyah. Di sana kau akan bertemu dengan seorang tua yang meniup suling di kuburan. Berikan emas ini kepadanya dan ajaklah ia untuk menemuiku." Aku bergegas ke pemakaman itu. Benar saja, kulihat seorang tua tengah meniup suling dan bernyanyi di kuburan. Kuucapkan salam dan kuserahkan tong berisi emas itu kepadanya. Ia terperanjat, berteriak panjang, lalu ia jatuh tak sadarkan diri.
Ketika ia siuman, aku mengantarkannya kepada Syekh Abdul Qadir yang memintanya untuk naik ke mimbar. Orang itu menaiki anak tangga dengan seruling di bahunya. Syekh berkata kepadanya, "Sahabatku, berceritalah kepada mereka." Peniup seruling itu pun bercerita bahwa di masa mudanya ia adalah peniup suling paling tersohor. Namun ketika usianya beranjak tua, tak seorang pun yang menyewa atau ingin mendengarkan nyanyiannya. Karena sedih dan merasa diabaikan semua orang, ia bersumpah tidak akan pernah bernyanyi untuk siapapun kecuali untuk orang mati. Ia pun datang ke pemakaman. Ketika ia duduk di sana sambil bernyanyi dan meniup suling, kuburan yang paling dekat dengannya terbelah. Penghuni kuburan itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Apakah kau akan terus bernyanyi untuk orang mati sepanjang umurmu? Bernyanyilah sekali saja untuk Yang Maha Hidup, untuk Allah. Niscaya Dia akan memberimu jauh lebih banyak daripada apa yang pernah kau terima selama ini, bahkan lebih banyak daripada yang pernah kau harapkan." Ia terkejut, takut dan jatuh tak sadarkan diri. Ketika sadar, ia mulai bernyanyi, "Duh Tuhanku, kelak ketika aku bertemu denganmu, tak kumiliki bekal sedikit pun kecuali permohonan dan harapan akan rahmatmu. Semua harapanku terhimpun pada kehadiranmu. Rugilah aku bila harapanku hampa. Jika hanya orang baik yang diperkenankan memohon di pintumu, kepada siapakah para pendosa harus mengetuk pintu permohonan? Wahai Tuhanku, jika di hari kiamat aku menghadapmu dengan rasa malu, mungkinkah engkau tak berkenan menyelamatkanku dari api neraka?" Abu Ridho melanjutkan cerita orang itu. "Di ujung bait inilah aku datang kepadanya membawa 100 dinar dari majikanku sebagai imbalan atas nyanyian untuk Tuhannya. Karena takjub, ia tak sadarkan diri." Seraya menangis, peniup suling itu bertaubat. Ia banting sulingnya ke tanah hingga patah. Syekh berkata, "Jika seperti ini pahala Allah bagi keikhlasan seseorang yang menjalani hidupnya dengan permainan, apa kira-kira pahala bagi hamba Allah yang jujur dan saleh selama hidupnya? Pertahankan ketulusan dalam hatimu, karena tanpa keikhlasan kau tidak akan bertambah dekat kepada Tuhanmu walau sedepa." Selain mewarisi banyak karya tulis, Syekh Abdul Qadir meninggalkan beberapa buah nasihat menjelang kewafatannya. Akhir hayat Syekh didahului dengan keadaan kesehatannya yang terus menurun. Kala itu putra-putranya menghampiri dan mengajukan sejumlah pertanyaan. "Berilah aku wasiat, wahai ayahku. Apa yang harus ku kerjakan sepeninggal ayah nanti?" tanya putra sulungnya Abdul Wahab. "Engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Jangan takut kepada siapapun kecuali Allah. Setiap keperluan mintalah kepadanya. Jangan berpegang selain kepada talinya. Carilah segalanya dari Allah. Aku diumpamakan seperti batang yang tanpa kulit," sambung Syekh Abdul Qadir. "Menjauhlah kalian dari sisiku, sebab yang bersamamu itu hanyalah tubuh lahiriah saja. Sementara selain kalian, aku bersama dengan batinku." Putra lainnya, Abdul Aziz, bertanya tentang keadaannya. "Jangan bertanya tentang apapun dan siapapun kepadaku. Aku sedang kembali dalam ilmu Allah," sahut Syekh Abdul Qadir. Ketika ditanya Abdul Jabbar, putranya yang lain, "Apakah yang dapat ayahanda rasakan dari tubuh ayahanda?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Seluruh anggota tubuhku terasa sakit kecuali hatiku. Bagaimana ia dapat sakit, sedang ia benar-benar bersama dengan Allah? Mintalah tolong kepada Tuhan yang tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Dialah zat yang hidup, tidak akan mati, tidak pernah takut karena kehilangannya." Kematian pun segera menghampiri Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghembuskan nafas terakhir di Baghdad Sabtu ba'da maghrib 9 Rabiul Akhir 561 Hijriah atau 15 Januari 1166 Masehi pada usia 89 tahun. Dunia berduka atas kepulangannya, tapi generasi penerus hingga sekarang tetap setia melanjutkan ajaran dan perjuangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.